إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumampir pada panjenengan sedaya. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Hanya dengan cara inilah ketakwaan dan keimanan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap detiknya yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Ibadallah hafizahullah. Hidup bagi seorang muslim sejak ia akil balik sampai malaikat maut menjemputnya adalah suatu proses ujian yang tidak hanya sekedar untuk dilalui tetapi juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu secara nyata Allah akan mendapati siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amal perbuatannya selama di dunia. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Wallahu a'lam bil-murad. Yang menjadikan mati dan hidup dialah supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amal perbuatannya selama di dunia? Bahkan kehidupan sebelum balik pun merupakan suatu ujian. Seperti seorang yang terlahir dalam keadaan tidak sempurna, kondisi ini akan disikapi berbeda oleh masing-masing orang, tergantung cara berpikirnya dan apa yang dia dapat di dalam pikiran tersebut selama dia hidup. Dan karenanya penilaian Allah pun berbeda tergantung sikap hambanya itu. Ujian terhadap fisik ini termasuk kategori fi anfus, atau di dalam jiwa atau diri kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang ujian tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Kamu benar-benar akan diuji pada hartamu dan dirimu itu. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada hambanya yang muslim bisa berupa dua hal, yaitu yang pertama adalah ujian yang berbentuk musibah atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Yang kedua adalah ujian yang berbentuk kenikmatan atau sesuatu yang merupakan hal yang menyenangkan. Seringkali yang pertama disebut oleh manusia sebagai ujian yang buruk, dan yang kedua disebut sebagai ujian yang baik. Namun pada hakikatnya keduanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya memiliki potensi yang sama. Jika lulus menghadapinya, akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, sebenarnya ada rumus umum tentang ujian itu, bahwa seseorang yang lebih kokoh keimanannya akan mendapatkan ujian yang lebih berat. Dengan mudah kita menganalogikan dan melogikakan bahwa ujian murid SD lebih mudah daripada ujian murid SMP, dan seterusnya dan seterusnya. Kaidah itu berlaku dalam ujian hidup bagi seorang mukmin. Semakin besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin berat ujian yang akan diterimanya dari Allah untuk mengujinya. Rasulullah Muhammad SAW pernah menjawab pertanyaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai tingkatan ujian tersebut. Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Qala al-anbiya'u thumma al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu fayud'al ar-rajul ala hasbi dini fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasbi dini. Aku, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah salah seorang sahabat yang mustajabud da'wah, pernah bertanya begini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya selama di dunia ini? Kemudian beliau menjawab, yaitu para nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya, yang sederajat dengan para nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika pemahaman agamanya kuat, keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujiannya akan semakin bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan keimanan yang dimiliki tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini adalah hadis sahih nomor 2398. Maka kita melihat betapa sejarah telah menceritakan bahwa ujian-ujian yang paling berat adalah dialami oleh para nabi dan rasul awal, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ujian yang telah dihadapi oleh para salafus salih dan para ulama-ulama yang teguh pendiriannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika keimanan berbanding lurus dengan besarnya ujian yang diberikan, sesungguhnya besarnya pahala juga berbanding lurus dengan besarnya ujian tersebut. Semakin berat ujian seseorang, maka akan semakin besar pula pahala yang akan diperolehnya manakala ia lulus dalam menghadapinya. Dan ujian itu juga merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya terkasihnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapatkan keridhoannya. Dan siapa yang benci terhadap ujian itu, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Jangan dikira bahwa ujian itu hanyalah musibah, sakit, kemiskinan, kesusahan, keterbatasan, penderitaan, kecelakaan, dan sejenisnya.
Bahkan kekayaan, kesenangan, popularitas, jabatan, kepemimpinan, kekuasaan, dan sejenisnya yang enak-enak juga merupakan ujian dari Allah. Bahkan ujian tipe kedua ini seringkali lebih berat, dalam arti tidak banyak yang bisa menghadapinya dengan sikap yang benar lalu keluar sebagai pemenang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lulus dalam ujian jenis kedua ini. Sebab banyak yang tidak sadar bahwa ini juga merupakan ujian dari Allah, atau bahkan dikira ini adalah merupakan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipandang sebagai ujian lagi. Sebagaimana hal ini pernah diceritakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai salah seorang sahabat yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala dengan ujian kekayaan sangat melimpah ruah. Beliau pernah mendeskripsikan betapa beratnya ujian jenis kedua ini, dan justru betapa banyak orang yang lalai sehingga tidak lulus dalam menghadapi ujian kenikmatan ini. Hal tersebut diartikan sebuah hadis, ubtulina ma'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra'i fasabarna summa ubtulina bis-sarra'i ba'dahu falam nasbir. Kami diuji dengan kesusahan-kesusahan ketika bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami dapat bersabar atasnya. Kemudian kami diuji dengan kesenangan-kesenangan setelah beliau wafat, dan kami pun tidak dapat bersabar. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2388. Tampaknya demikianlah sejarah mengatakan kepada kita, menguatkan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Banyak orang yang ketika diuji dengan kemiskinan ia mampu menghadapinya, dan justru kemiskinan itu semakin meningkatkan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin dekat kepada Allah. Namun begitu kaya, ia lupa dengan ibadah-ibadah yang dulu pernah dijalannya, ditinggalkannya bahkan. Ada pula orang yang sebelumnya rajin ke masjid dan gemar berinfak sewaktu menjadi orang masih biasa, namun saat Allah memberinya jabatan, kekuasaan, ia justru lupa kepada Allah dengan melalaikan ibadahnya dan menjadi tidak peka terhadap orang-orang yang seharusnya dia perhatikan hak-haknya selama di dunia ini. Secara institusi, ujian kenikmatan itu juga kerap mendekonstruksi sebuah bangunan kebaikan dalam organisasi yang dulunya bisa bersabar dalam keterbatasan. Pendek kata, apapun yang menimpa kaum muslimin, baik itu disukai ataupun tidak, sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil akhirnya akan ada yang lulus dan ada yang tidak lulus dalam menghadapinya, cobaan dan ujian tersebut. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk umum dalam menghadapi ujian tersebut agar hamba-hambanya bisa lulus ujian dan mendapatkan pahala serta meningkat derajatnya di sisinya. Ada dua hal yang harus dimiliki atau dilakukan dalam menghadapi ujian apapun bentuknya, yaitu yang pertama harus dengan kesabaran, yang kedua adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita dengar setiap Jumat minimal kata takwa tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut untuk diutamakan. Bersabar dan bertakwa, itulah kunci sukses menghadapi sebuah ujian di dunia ini. Tentu saja bentuk kesabaran ini akan berbeda saat ia berhadapan dengan ujian kesusahan dibandingkan saat menghadapi ujian kenikmatan. Bentuk kesabaran saat menghadapi ujian kesusahan adalah dengan mengedepankan sikap ridho pada Allah atas takdirnya, mengambil hikmah dari ujian itu, serta mengeluarkan segala ikhtiar untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan berdoa serta bertawakal secara totalitas kepadanya. Sementara kesabaran dalam menghadapi ujian kenikmatan, entah itu berupa kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain, maka
dengan berhati-hati agar tidak terjerumus pada hal-hal yang berlebihan, hal yang diharamkan, serta menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah dari Allah semata, lalu mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya sebagaimana ketentuan yang telah dituangkan dalam aturan syariat-syariatnya. Jika yang demikian bisa dilakukan, insya Allah akan didapati hasil akhir happy ending yang sangat memuaskan, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2398, lanjutan hadis di atas tadi. Wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di atas muka bumi ini dengan tidak memiliki dosa apapun. Artinya dibersihkan dari segala dosa. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberi kesehatan dan juga keselamatan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan proses-proses tersebut di atas tadi sehingga mendapatkan cinta dan keridhaan dari Allah yang dikategorikan dalam bingkai hamba-hambanya yang salih. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli